Ya, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, aplaus buat kita semua. Aplaus dulu buat Bunda Ikan. Saya senyum semua langsung senyum ya, Masya Allah. Berarti memang senyum itu menularkan ya. Mudah-mudahan tidak hanya senyumnya, tapi energinya pun menularkan ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita suasana yang sangat luar biasa di hari ini. Ya, kalau bukan karena Allah ya yang menggerakkan kita ke tempat yang luar biasa ini, mungkin kita tidak akan sampai di sini, betul? Kalau bukan karena Allah yang memberi banyak kemudahan, mulai perjalanan dari rumah sampai ke sini, ada yang dari jauh, mana siapa yang paling jauh? Nanti harus dapat hadiah sepertinya dari saya. Mana yang paling jauh siapa? Dari mana? Kalimantan ya? Mana baca? Dari mana? Dari Lereng Semeru. Lereng Semeru, Masya Allah. Dari mana? Jagung. Dari mana? Jagung. Jagung. Dari mana Ibu? Pasuruan. Pasuruan, tepuk tangan. Wah, rajin ini harus dikasih apresiasi. Paling jauh dari Pasuruan ya. Ada lagi nih yang lebih jauh dari Pasuruan? Ada lagi? Masya Allah, tolong catat ya. Bapak-bapak panitia dari Pasuruan ini nanti dapat hadiah dari saya nanti. Tepuk tangan dulu ya. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayah rohani kita ya, yang kita harus senantiasa dari hari ke hari ya memantapkan ya sholawat kita sebagai tanda, bukan kita punya tujuan ya kita bersolawat banyak karena pengen menang utang gitu ya, kita bersolawat banyak pengen cepat dapat jodoh misalnya gitu, itu sholawatnya masih ada alasan. Tapi geser, ganti sekarang sholawat kita dengan kualitas yang lebih tinggi dengan cara apa? Sholawat kita itu sebagai tanda ya rindu kita ya kepada ayah rohani kita, rindu kita ya kepada Rasulullah SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya. Tidak ada siapapun yang bisa memberi syafaat yang Allah tugaskan kecuali hanya kepada Rasulullah ya. Jadi harus beres dulu urusan kita dengan Allah, harus beres dulu urusan dengan Rasulullah, kita akan bisa membereskan urusan dengan diri sendiri. Maka kalau beres urusan dengan diri sendiri, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah bisa membantu menolong orang membereskan masalahnya orang lain. Sepakat kan? Alhamdulillah. Kalau kita dimudahkan oleh Allah perjalanan kita kepada tempat-tempat yang memberi banyak manfaat ya kepada kita, itu tandanya adalah wujud cinta terbaik yang Allah berikan kepada kita. Mudah sekali buat Allah kalau kita mau tidur-tiduran misalnya di rumah, scroll ya medsos, gampang banget kan sebenarnya. Tapi kenapa begitu mudah Allah perjalankan kita untuk bersama-sama di sini ya. Semoga kebersamaan ini adalah turunnya chemistry dari Allah kepada kita semuanya, sehingga muncul chemistry di antara kita semuanya untuk sama-sama satu tujuan, yaitu kita menjadikan sisa usia kita bisa meluaskan kebermanfaatan diri kita untuk menjadikan diri kita di posisi khairun nas ya. Khairun nas apa? Ma'rufa'ul nasib ya, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling dirasakan kemanfaatannya untuk orang-orang di sekeliling kita. Insya Allah dengan melalui metode teman-teman belajar ya ilmu hipnosis ini ya, seperti yang saya rasakan, selain dari ilmu-ilmu yang lain yang menjadi pendukung ya
kita akan semakin mudah bermanfaat buat orang lain. Ilmu hipnosis ini ilmu yang sangat luar biasa yang harus kita pahami betul ya. Karena kita harus membreakdown dulu ya, yang kita tahu oh hipnosis kayaknya susah gitu ya, kayaknya gimana bisa membuat orang begini begitu. Itu sebenarnya tidak. Ilmu hipnosis itu adalah ilmu yang alami, tidak perlu secara ahli kita mengetahuinya, asal kita tahu di mana letak kekuatannya agar kita bisa mengakses, kemudian kita bisa berdayakan ya. Karena kita semuanya memiliki secara alami pikiran sadar dan bawah sadar ya. Dan ilmu hipnoterapi itu adalah teknologi terbaru dalam pengelolaan pikiran. Namanya teknologi itu apa? Tujuannya adalah untuk perubahan. Yang tadinya kita mengandalkan sesuatu yang sangat lemah di dalam diri kita, mungkin itu karena pikiran sadar kita gitu ya, yang kekuatannya hanya 12%. Makanya kita ketika menghadapi masalah ya, menghadapi ujian, tantangan, kita cepat kolek ya, kita kemudian cepat frustasi dan sebagainya, karena itu tandanya kita masih mengandalkan sesuatu yang lemah dalam diri kita. Yang 88% itu apa? Nah, ini yang harus dipelajari. Hari ini kita akses kekuatan diri kita yang tersisa tapi paling tinggi ya, yaitu kekuatan bawah sadar. Harus kita mampu untuk bisa mengakses. Ketika kita akses, kita bisa memberdayakan ya, dan maksimal pemberdayaan dirinya. Kalau ada terapi di belakangnya ya, hipnoterapi berarti teknologi pengelolaan pikiran yang tujuannya untuk pengobatan, untuk menerapi ya. Dan menerapinya bukan hanya untuk gangguan mental, tapi gangguan fisik pun sebenarnya seharusnya jauh lebih mudah daripada gangguan mental. Karena gangguan fisik apa? Kelihatan kalau ada luka, kelihatan kalau sakit ya. Kalau mental ada di dunia kedalaman kita. Padahal sebenarnya tampilan fisik kita ini adalah gambaran dari apa kondisi kedalaman kita ya. Orang-orang yang ada di luar diri kita, keadaannya seperti apa? Ya boleh dulu kita cek. Kalau misalnya ada orang kok banyak yang nyebelin, ya banyak yang pinjam utang, ya di sebelah bla 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 gitu ya. Jangan dulu salahkan orang-orang yang ada di luar diri kita. Karena apa? Semua yang hadir tergantung dari apa yang kita tarik ya. Kalau kita ingin menarik orang-orang yang baik yang baru datang dalam kehidupan kita, aktivitas yang lebih dekat dengan kebaikan, kita bisa lebih memberdaya, cek dulu apa yang kita tarik. Nah, yang menariknya itu beda. Kalau hanya dalam pikiran biasa, perkataan biasa, penarikannya hanya 12%. Tapi kalau yang ditarik memakai kekuatan teknologi dan pengelolaan pikiran, maka yang tarik akan lebih cepat lagi. Bahkan bisa dalam hitungan menit kita menginginkan sesuatu itu datang, apalagi kalau di basic dengan tauhid. Kenapa saya ya hipnoterapi Islami berbasis tauhid? Karena tauhid pertama kali itu adalah dakwahnya para nabi. Tauhid itu adalah ilmu yang tertinggi ya. Kita harus pastikan segala apapun dalam kita belajar pun, apakah parameternya membuat kita menjadi terasa lebih dekat dengan Allah, sehingga mendatangkan ketenangan, sehingga kita berubah masalah-masalah yang dalam kehidupan kita itu sedikit-sedikit teratasi, kemudian kita ada di posisi yang sudah benar-benar clear, bisa menerima dan memastikan bahwa segala apapun yang datang dari Allah semua sudah benar adanya. Kalau kita sudah ada di posisi itu, berarti kita belajar hipnosis dengan benar, karena mendatangkan keberkahan. Terlihat parameter dari keberkahan apa? Mendatangkan ketenangan, mendekatkan kita kepada Allah, dan membuat kita, energi kita terasa bisa menetralisir orang-orang yang ada di sekeliling kita walaupun tanpa kita bicara. Kira-kira keren nggak? Kira-kira keren nggak ini?
agar misalnya Bapak tidak menemukan jawaban yang terkait dengan tauhid, boleh tanyakan kepada saya. Karena mungkin saya nanti cuma sampai jam 11 karena ada pasien ya yang sebenarnya harusnya ke klinik, tapi ternyata jauh dari Pujon dan ini sudah lama tertunda karena ya ini anak yatim ya, sudah berbulan-bulan ketakutan, tidak tahu sebabnya apa, ya ibunya kebingungan, tidak bisa ketemu dengan saya karena bisanya cuma malam hari. Saya malam belum bisa waktunya. Ya alhamdulillah qadarullah, mungkin inilah waktu yang sudah disiapkan oleh Allah, waktu terbaik karena Allah tidak akan pernah salah dalam memilih waktu. Makanya kita harus tenang aja. Kalau kita janjian sama orang aja tidak apa-apa, berarti itu bukan yang terbaik. Berarti Allah tidak belum ridho dengan pertemuan itu. Pasti Allah akan siapkan waktu yang terbaik lagi untuk kita pasti ketemu dengan seseorang. Nah, itu semua harus beres dulu. Harus beres dulu urusan-urusan itu di dalam rasa kita. Kalau itu sudah beres, aduh apa sih yang mau kita cari? Tenang, semuanya aman gitu ya. Insya Allah kita. Jadi sebenarnya goals dari kita belajar fundamental hipnosis itu adanya perubahan ya. Ini datang untuk menjadi sarana hidup kita berubah kualitasnya menjadi lebih baik. Kita beres urusan dengan Allah, beres urusan dengan diri sendiri, insya Allah itu menjadi jalan kita mampu bisa membereskan, membantu urusan orang lain ya, insya Allah seperti itu. Dan kemudian satu hal lagi apa yang penting ya mungkin itu, dan yang terpenting lagi, kenapa saya pakai tauhid, karena pada saat orang sedang terakses dengan kondisi terbaik, dia menerima sebuah ilmu, kemudian kita tidak arahkan untuk dibawa kepada ilmu tertinggi atau ilmu tauhid, itu kan sayang sekali ya. Kita kalau benar-benar orang itu sampai kondisi hipnosis, kemudian kita beri pengarahan, sugesti sebenarnya mengarahkan sebenarnya. Sugesti ini mengarahkan tapi dalam kondisi hipnosis. Kita beri pengarahan untuk hal yang tadinya nggak suka sayur jadi suka sayur dalam hitungan yang menit, kemudian dia jadi akhirnya suka sayur, itu sangat efektif gitu ya. Apalagi kalau dalam kondisi itu kan sayang sekali kalau tidak dibawa pada tauhid, ya kan? Padahal tauhid itu adalah sudah ada pada di setiap manusia, ya, potensinya ada, tinggal dikuatkan. Kenapa ini harus dikuatkan? Karena ini fondasi dari seluruh ilmu. Kita mempelajari ilmu apapun, ketika tauhidnya tidak beres, akhirnya paradigma kita dalam memandang sebuah ilmu jadi salah. Jadi tidak membawa kepada kita semakin dekat dengan jalan pulang kita kepada siapa? Allah. Harus begitu. Kalau malah menjauhkan, berarti ilmu kita belum terbingkai dalam ilmu yang akan menyelamatkan dunia akhirat kita. Sepakat ya? Ya. Bismillah, selamat belajar. Bapak Ibu tidak salah, ada di tempat yang benar bersama dengan master-master yang luar biasa. Ya, silahkan di-download semua ilmunya. Harus rakus dengan ilmu, teman-teman. Ya, harus rakus dengan ilmu agar apa perubahan kita bisa menjadi lebih cepat. Insya Allah ya. Mungkin dari saya cukup sekian, dan jangan sungkan untuk terus kontak dengan kami, dengan para master. Kemungkinan dalam mempelajari mungkin nanti ada kendala dan sebagainya. Insya Allah mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.